Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Anda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Keutamaan baca Al-Quran tentunya sangat besar ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan taqur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, mereka akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan. Maka anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para hadirin semuanya, bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Artinya pahalanya sangat besar. Maka jangan sampai kita kehilangan pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan. Dan mengenai ini, Al-Imam Qatadah rahimahullah berkata, adalah Mudhar bin Abdullah, jika membaca ayat ini beliau mengatakan ini adalah ayatnya orang-orang suka membaca Al-Quran. Yang artinya adalah, yaitu artinya mereka yang terus membacanya dan menjadi kebiasaan. Mengapa sampai demikian? Yang mereka gemar membaca Al-Quran dan terus menjadikan kebiasaannya yaitu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, karena mereka menyadari ini adalah perniagaan jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya, yang untungnya sangat besar. Bagaimana tidak disebut sebagai perniagaan yang sangat besar, padahal membacanya satu huruf saja itu memiliki pahala 10 kali lipat. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Jadi satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Lalu bagaimana kalau 30? Lalu bagaimana apabila itu 100 ayat? Dan dalam satu ayat sudah berapa huruf yang ada di dalamnya? Maka ini merupakan perniagaan yang sangat besar untungnya yang tidak merugi. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin asyru hasanat." Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya kalian akan diganjar dengan membacanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Ini dari mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga membaca Al-Qur'an, ya, setiap kita membaca dan menambah kualitas bacaan kita, maka bertambah pula ganjarannya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka dicatat baginya pahala sholat sepanjang malam. Maka ini pahala yang sangat besar. Ya, sholat bersama imam hingga selesai di sholat tarawih, itu juga ditulis pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Jadi ditambah lagi kita membaca Al-Quran 100 ayat. Maka ini perniagaan yang sangat-sangat besar. Jangan sampai kita meninggalkannya. Dan tentunya ini juga menjadi motivasi agar kita juga semangat menghafal Quran, sekaligus penjelasan lawannya, yaitu penghalang-penghalangnya. Bagaimana agar tidak menghalangi? Nah, bagaimana agar kita bisa, agar kita tidak lesu ataupun malas menghafal Al-Quran, yaitu mengetahui terlebih dahulu keutamaan-keutamaan yang agung dari membaca Al-Quran. Dan dari banyak ayat-ayat dan juga dari banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, nah, dalam riwayat Muslim, "Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahli ayyajida
fi salatu khalifatin idhamin siman qulna na'am qala fa salatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salati khalifatin idhamin siman. Maukah salah seorang di antara kalian kembali ke rumahnya mendapatkan ya 3 unta yang hamil, gemuk dan sangat besar. Berarti ini sangat mahal. Maka kami menjawab, ya, wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat, 3 ayat di dalam sholatnya. Nah, kalau bahasa kita mungkin membaca Kulhu atau membaca Al-Kausar, Inna atau Al-Kausar. Ini 3 ayat. Itu membaca 3 ayat di dalam sholatnya lebih baik daripada mendapatkan 3 unta yang sangat besar. Lalu bagaimana jika membaca, Masya Allah, 1 juz di dalam sholat tarawih? Maka ini pahalanya yang sangat besar dan perdagangan yang insya Allah tidak akan merugi. Dan dari keutamaan-keutamaan yang lainnya, nah, yang insya Allah sudah pernah kita sebutkan dan kita lalui. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Manazil. Tuh, jadi para hadirin semua dan anak-anakku semua di sini ya yang telah hadir pada sore hari ini, Pak Niko ucapan kembali ahlan wa sahlan ya. Alhamdulillah nih, mungkin ada yang bertanya-tanya nih. Saat ini sekarang Pak Niko sedang ada di dalam kendaraan, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Ini memang sepertinya sinyal Pak Niko. Iya sinyalnya. Ya mungkin sinyalnya ya Anda. Terkendala sinyal. Ustaz Manazil. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Tadi mungkin Pak Niko terkendala sinyal tadi. Nah Ustaz, terkait dengan keutamaan Ustaz, tadi sudah disampaikan ya, ternyata membaca Al-Quran itu Masya Allah banyak sekali ya keutamaan yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang bagus gitu pada para hadirin dan anak-anak semua, khususnya Pak Niko dan para hadirin juga. Kita sama-sama nih Sultan ya, anak-anakku semua untuk kita bersemangat dalam baca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya Ustadz, selain membaca Al-Quran kan di sini anak-anak semua dan juga para hadirin kepingin tahu juga Ustadz, mungkin dari keutamaan yang lain. Nah, ini keutamaan menghafal Al-Quran itu sendiri Ustadz. Nah, sebelum kita tahu penghalangnya, kita mau tahu keutamaan menghafal Al-Quran itu apa ya, kira-kira ya. Nah, ya, Pak. Baik, Pak Niko, jazakumullah khairan Pak Niko yang selalu semangat membersamai acara demi acara, Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Niko. Juga juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ya, para pemirsa semua di rumah, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Menghafal Al-Quran adalah tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat agung. Dan tentunya ketika ibadah yang dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya itu bernilai surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang menghafalkan Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, dia menghafalkan Al-Quranul Karim sambil diketahui atau sambil dia mengetahui ya keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan ketika dia menghafal Al-Quran selain dari ibadah ya. Kalau ibadah tentunya yang jelas yang berhak atau yang hanya dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan memberikan padanya pahala surga. Dan di antara keutamaan menghafal Al-Quran di antaranya adalah bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran, nah, dia lebih berhak untuk menjadi imam di dalam sholat. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan, ketahuilah makna dari sahibul Quran adalah orang yang menghafalkan Al-Quran di dalam hatinya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah orang yang paling banyak bacaannya terhadap Al-Quran, terhadap kitabullah, dialah yang berhak untuk menjadi imam di dalam sholat. Yang paling banyak hafalannya adalah yang paling banyak bacaannya, tentunya yang maksudnya adalah yang paling banyak hafalannya. Karena derajat di surga didapatkan seorang tergantung dari banyaknya hafalan Al-Quran di dunia.
bukan pada banyak bacaannya sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Nah, maka kata beliau, maka di sini kita mengetahui keutamaan yang besar bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran. Namun tetap dengan syarat, ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah menghafalkan dengan syarat dia menghafalkan Al-Quran, mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan dunia ataupun harta. Kemudian di antara keutamaan menghafal Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang menghafalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam riwayat Muslim, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Maka ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran, dan tentunya membaca di sini, nah, bisa diartikan menghafal Al-Quran. Demikian juga derajat di surga tergantung pada hafalan Al-Quran. Semakin banyak hafalan Al-Quran, tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat nanti, bacalah, naiklah, dan lantunkanlah dengan tartil sebagaimana dahulu engkau di dunia melantunkannya, yaitu dia sering murojaah hafalannya, karena kedudukanmu tergantung pada akhir ayat yang kau baca. Masya Allah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran. Semakin banyak ayat yang dia hafal, semakin tinggi derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan menghafal Al-Quran bagian dari mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Menghafalkan Al-Quran adalah pekerjaan terbaik di muka bumi ini. Mengalahkan pekerjaan sebagai presiden, perdana menteri, panglima perang, pejabat, pedagang, dan dokter, insinyur, dan yang lainnya. Semuanya kalah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sebaik-baik kalian, yang terbaik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita harus bangga dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang menghafalkan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat, ya, dengan Al-Quran ini beberapa derajat, orang-orang dengan beberapa derajat, dan menghinakannya yang lain dengannya, yaitu Allah menghinakan beberapa kelompok manusia karena dia tidak perhatian terhadap Al-Quran. Maka ini merupakan, ya, pelajaran bagi kita agar kita semangat menghafal Quran, ya, khususnya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dari SD Islam Anas ataupun dari yang lainnya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan, "Aku sudah menghafalkan Al-Quran pada usia 7 tahun." Masya Allah. Beliau mengatakan, "Aku sudah menghafal Al-Quran 7 tahun. Jadi pas kelas 1 SD sudah selesai 30 juz. Dan aku mulai belajar sholat jamaah pada usia 8 tahun. Dan aku memulai menulis hadis pada usia 9 tahun. Masya Allah. Ini merupakan, ya, gambaran para ulama salaf betapa semangatnya mereka menghafalkan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Naam, alhamdulillah, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz Al-Manazil. Masya Allah ya, anak-anakku tadi Ustaz Al-Manazil sudah menyampaikan, ya, terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di samping itu ada keutamaan menghafal Al-Quran. Nah, dua-duanya masih perihal Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar kebaikan, ya, kebaikan yang sangat besar bagi para pembaca Al-Quran dan juga penghafal Al-Quran.
Nah, di sini Pak Niko mau tanya nih, para hadirin dan anak-anakku semua yang hadir. Siapa yang mau mendapatkan derajat yang tinggi di surga? Mana Saya. yang mau? Coba. Mau nggak nih ya, anak-anak ya? Coba mana? Mana siapa saya? Ayo mana angkat tangannya coba. Bener mau? Hari mau. Ibran mau. Saya. Mau? Siapa yang mau mendapatkan derajat yang tinggi di surga? Saya. Siapa yang mau masuk ke surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surga Firdaus? Saya. Iya. Tuh, coba resen deh, resen. Coba siapa yang mau nih? Siapa yang mau resen angkat tangannya? Never. Masya Allah, ternyata di sini ya, adik-adik, anak-anak semua di sini mau ya, mau masuk surga Firdaus dan mau mau mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Berarti di sini siap menghafal Al-Quran semua ya. Ya. Nah, baca Al-Qurannya rutin kan di bulan Ramadan. Ada yang sudah selesai, yang sudah khatam siapa? Yang sudah selesai? Belum. Siap ya? Belum. Ya, Masya Allah. Nah, jadi di sini kita sudah tahu anak-anakku ini semangat membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya Ustadz Alaman Azil, anak-anakku semua, barakallahu fikum. Coba di-mute dulu ya, Nak ya. Suaranya ini ada yang masih terbuka mic-nya. Baik. Nah, Ustadz Alaman Azil. Jadi sekarang kita alhamdulillah nih Ustadz nih, anak-anak sudah mau kepingin masuk surga Firdaus. Nah, sekarang Ustadz terkait dengan menghafal Al-Quran itu sendiri Ustadz. Terkadang menghafal Al-Quran itu punya tips-tips gitu Ustadz, agar terasa nikmat begitu Ustadz menghafal Al-Quran. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz ya agar menghafal Al-Quran ini untuk para hadirin dan juga anak-anakku semua di sini nikmat, menjadi betah gitu Ustadz menghafal Al-Quran. Barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam barakallahu fiikum. Ya, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para hadirin ya, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selain menghafal, selain membaca dan juga menghafalkannya. Karena orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi di surga, persembahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an. Nah, lalu bagaimana ya metode atau cara kita di dalam menghafalkan Al-Qur'an? Ada beberapa cara yang kita tempuh. Atau mungkin sebelum itu kita sampaikan dulu fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya bagaimana cara termudah di dalam menghafalkan Al-Quran yang mulia. Jazakumullah khairan. Beliau rahimahullah menjawab, yang artinya cara yang termudah yang kami ketahui adalah hendaklah dia berusaha mencari waktu-waktu yang tepat, yang sedikit kesibukannya pada saat-saat tersebut untuk menghafalkan Al-Quran, disertai ketundukan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah membantunya agar memudahkan dia di dalam menghafalkan Al-Quran dan memberinya taufik. Dia mencari waktu yang tepat, yang tidak sibuk untuk menghafal Al-Quran. Itu contohnya seperti setelah sholat subuh, setelah sholat isya, di akhir malam. Intinya dia mencari waktu yang tepat dan dia mempelajarinya di waktu-waktu tersebut. Nah, termasuk di antara cara atau sebab yang bisa cepat menghafalkan Al-Quran. Selesai dari fatwa beliau, rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengambil secara global bagaimana cara agar kita bisa menghafalkan Al-Quran. Ya, karena ada teman-teman kita yang bisa menghafal Al-Quran, namun ada juga di antara teman-teman kita, anak-anak semua yang masih mungkin tidak secepat teman-temannya. Nah, di sini perlu kita mengetahui kiat-kiat untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Yang pertama tentunya dia yang mengetahui ini persiapan kiat-kiat menghafal Quran dari sesi persiapan, dia mengetahui keutamaan
ya orang yang menghafal Al-Quran. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana dia bisa semangat menghafalkan Al-Quran kalau dia tidak mengetahui apa keutamaannya? Nah, berarti anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Yang tadi sudah kita sampaikan ya, sehingga dia semangat. Kemudian dia menghafalkan Al-Quran, itu benar-benar niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghafal Al-Quran. Kemudian dia juga berusaha menjauhi maksiat, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan, dan kalau bisa sambil dilakukan sholat sunnah. Di sholat sunnah 2 rakaat, dia meminta kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafalkannya. Kemudian yang kelima, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki semangat dan kemauan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Dan tentunya di sini perlu ya bantuan dari ayah bunda sekalian orang tua. Dan yang keenam, adanya doa dari orang tua serta guru. Dan ini juga perlunya ada dukungan dari orang tua semuanya untuk memberikan support, semangat, dan doa kepada anak. Kemudian kita masuk pada giat menghafalkan Al-Quran pada bagian proses. Kalau tadi bagian ya permulaan ya, persiapan, yaitu diantaranya dia mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran karena ikhlas kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, menjauhi maksiat, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan, memiliki semangat yang kuat, dan doa dari orang tua. Sekarang kita giat dalam prosesnya atau di lapangan. Kiat-kiat menghafal Al-Quran di lapangan, yang pertama adalah sebagaimana tadi fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, yang pertama memilih waktu yang tepat untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, di sini kita bisa ya bertanya kepada Ananda sekalian, waktu mana atau kapan waktu yang tepat dia untuk menghafalkan Al-Quran, karena setiap anak berbeda-beda. Nah, misalnya mengulang hafalan di waktu subuh, atau menambah hafalan setelah subuh, atau mungkin menambah hafalan di malam hari sebelum tidur, atau mungkin setelah pulang sekolah, atau mungkin di waktu-waktu liburan, atau mungkin di antara adzan dan qomat. Intinya waktu-waktu tersebut kita harus mengetahuinya dan menggunakannya untuk menghafal Al-Quran. Intinya kita menghafal Al-Quran dalam kondisi kita fresh, segar, tidak sibuk, dan badan dan pikiran dalam kondisi prima. Ini kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua adalah, hendaklah kita semua ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menghafal Al-Quran itu gunakan hanya satu mushaf saja, ya, satu mushaf Madinah contohnya seperti ini, mushaf Madinah seperti ini, dan tidak berganti-ganti mushaf. Nah, mengapa demikian? Karena dia akan menghafal, dia akan mengetahui posisi letak ayatnya. Oh, ini yang di awal halaman di atas seperti ini, di tengah seperti ini posisinya, dan di akhir halaman yang paling bawah seperti ini. Dia akan menghafalnya, posisi letak-letaknya. Sehingga kalau mushafnya berganti-ganti, dia akan ya, terpecah konsentrasinya. Ini posisi ayatnya kemarin di sini, kenapa di mushaf ini di sini? Jadi dia bingung. Maka agar tidak bingung, untuk membantu bisa menghafal Al-Quran, salah satu kiat yang kedua, tips yang kedua adalah memilih satu mushaf yang dia pilih, ya, untuk mudah di dalam menghafal Al-Quran dan tidak berganti-ganti. Karena ada juga mushaf Al-Quran yang atau mushaf Al-Quran untuk hafalan. Insya Allah banyak dijual. Kemudian yang tips yang ketiga adalah berusaha setiap hari menetapkan target hafalan. Berusaha untuk setiap hari menetapkan target hafalan. Nah, misalnya mungkin satu hari satu ayat, atau 2 ayat, atau mungkin 3 baris satu hari, atau mungkin satu hari 5 baris, tergantung kemampuan kita masing-masing. Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi harus ada target.
saya ingin menghafal satu hari 3 baris misalnya, atau saya ingin menghafalkan satu hari 5 baris dalam Al-Quran. Tidak mengapa, yang jelas harus ada target hafalan. Kemudian tips yang keempat untuk kita bisa menghafal Al-Quran adalah hendaklah membacanya dengan tajwid. Jadi sebelum dihafal dibaca dahulu dengan benar atau memperbaiki bacaan pada hafalan yang pernah dihafal. Sehingga mereka yang sudah memiliki hafalan, ya, secara talqin diulang lagi, dipelajari tajwidnya. Sehingga ketika menghafalnya mereka membacanya dengan benar. Ini juga membantu untuk mempermudah menghafal Al-Quran. Kemudian di antara cara, ya, tips yang kelima ya, agar kita mudah dalam menghafal Al-Quran adalah ketika membaca ayat yang pertama yang akan dihafalkan, pertama kali dibaca dan diulang-ulang. Ya, bisa 10 kali, bisa sampai 20 kali. Terus diulang-ulang. Nah, karena ketika mengulang ya kali pertama, kedua, ketiga, dia akan mengetahui hurufnya, kata per kata, letaknya bagaimana. Nah, dia akan menghafalkan. Maka kalau bisa diulang-ulang sampai dia benar-benar di luar kepala. Setelah dia hafal, ya poin keenam, tips yang keenam adalah mengikat hafalan. Mengikat hafalan. Bagaimana mengikat hafalan? Ya, artinya jika dia ingin menambah hafalan baru pada hari berikutnya, maka sebelum menambah hafalan baru, hendaklah dia membaca ya ayat atau halaman yang sudah dihafal dari ayat pertama hingga terakhir sebanyak 20 kali atau 10 kali, tergantung ya kemampuan dia dalam menghafal. Jadi dibaca lagi. Jadi halaman yang sudah dihafal dibaca lagi. Ini untuk mengikat agar semakin lebih kuat hafalan yang dia dapatkan. Nah, sehingga terikat hafalan yang baru dengan hafalan yang lama terikat. Ini tidak tercerai-berai. Kemudian poin ketujuh adalah di antara tips menghafal Al-Quran adalah menyetorkan hafalan kepada seorang guru, seorang ustadz ataupun siapa saja yang bisa membenarkan bacaan kita. Nah, sehingga kalau kita sudah menghafal harus di-stopkan agar dikoreksi apakah hafalan kita benar atau salah. Kemudian di antara poin ke-8, tips ke-8 adalah ini Abdul lihat saja kalau bisa menghafal dari belakang dari surat An-Nas ke depan. Nah, karena itu lebih mudah. Namun jika Anda tidak ingin menghafal dari belakang kemudian berhenti di pertengahan kemudian dari depan juga tidak mengapa. Hanya saja ini Abdul lihat saja. Lebih baiknya. Kemudian yang ke-9 adalah menetapkan waktu untuk murojaah. Nah, kalau tadi yang pertama menetapkan waktu yang tepat untuk menghafal, sekarang kita harus memiliki waktu juga untuk murojaah dan ini berbeda. Mungkin menghafal mungkin setelah subuh, murojaah mungkin di akhir pekan atau murojaahnya sebelum tidur. Sehingga tidak hilang hafalan-hafalan yang telah lalu. Ya, berapa banyak ya anak-anak yang sudah hafal 1 2 3 4 5 juz, namun karena tidak diulang akhirnya hafalannya menghilang satu demi satu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'ahadu hadal Quran, terus meneruslah kalian untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran ini. Walladzi nafsul Muhammadun biyadihi, demi zat yang Muhammad, jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, dalam tangannya. Nam innahu asyadu tafalutan minal ibili fi uquliha. Sungguhnya hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilang, ya, lebih cepat lepas daripada unta yang lepas dari tali kekangnya. Maka perintah atau berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita semua anak-anak yang dirahmati oleh Allah agar kita rajin untuk menghafal. Nah, oh Ustaz, saya pernah menghafal ya 5 juz tapi dulu. Sekarang bagaimana? Udah lupa. Ya berarti itu tidak dianggap ya. Yang diinginkan adalah saat ini. Bagaimana agar dia terus bisa menghafal hingga saat ini, yaitu dengan rajin mengulang dan mengulang. Maka ini perlunya tadi ya, tips yang tadi yang mukadimah tadi, tips yang kelima, yaitu dia harus memiliki semangat yang kuat. Ya, semangat yang membaca untuk menghafalkan Al-Quran. Bagaimana dia bisa memiliki semangat yang membaca? Dia mengetahui keutamaan membaca Al-Quran
dia juga mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Kemudian tips yang ke-10, mungkin hanya 10 saja. Nah, berusaha untuk istiqomah. Setiap menghafal Al-Quran biasanya pada 2 tahun pertama atau 1 tahun pertama biasanya mudah hilang. Maka ini adalah masa-masa untuk mengumpulkan hafalan. Maka kita jangan sedih, dan juga jangan putus asa. Kita harus terus semangat, ya, mengulang lagi dan mengulang lagi. Karena ketika sudah selesai biasanya kita ingin istirahat sehingga menjadi pintu setan untuk menggoda kita agar berhenti dari menghafal. Maka jangan hiraukan godaan-godaan ini dan teruslah menghafal anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menghafalkan Al-Qur'an adalah sebagaimana tadi kita sudah sebutkan merupakan harta yang sangat berharga, perdagangan yang tidak merugi, yang tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang khusus yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka merupakan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ahlullahi wa khassatuh. Keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua semangat untuk menghafal dan terus menghafal Al-Quran hingga ajal menjemput nanti. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Al-Manazil ya, yang telah memberikan ada 10 tips tadi ya. Coba anak-anakku semua di sini ada yang bisa menyebutkan 2 nak dari tips-tips yang disampaikan oleh Ustadz Al-Manazil? Ayo, ada yang bisa menyebutkan 2? Benar, Ustaz. Ya, silakan. Bersemangat. Bersemangat. Apalagi? Menentukan waktu untuk menambah hafalan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Istiqomah. Ya. Mungkin yang lainnya ada yang mau jawab lagi? Dia ingin mengulangi apa aja keutamanya? Menggunakan mushaf yang sama. Masya Allah, dengan mushaf yang sama. Iya, betul ya. Tadi biar Menentukan tidak. waktu untuk murojaah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah, anak-anakku semua di sini, Masya Allah ya. Nah, kita sudah mengetahui nih ya, Ananda Bara, Musa, Sultan, ada juga anak-anakku semua yang lainnya. Kita sudah mengetahui. Yo, ya Pak Niko. Assalamualaikum Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, kita sudah mengetahui. Tadi Masya Allah, jazakumullah khairan, ada Ananda yang mengingatkan. Di antara kiat-kiatnya yang tadi belum sempat tersampaikan adalah apabila dalam kondisi sibuk, kita dianjurkan untuk murojaah melalui murotal. Mendengarkan murotal ya. Jadi misalnya kondisi sedang safar atau sedang mengerjakan aktivitas, maka kita boleh, ya kita tidak meninggalkan murojaah, karena kita bisa memperdengarkan lantunan Al-Quran dengan murotal yang banyak tersebar di saat ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Nah, alhamdulillah. Baik, Ustadz Al-Manazil. Saat ini kita sudah mengetahui ya tips-tipsnya ya. Sekarang untuk tipsnya sudah. Nah, sekarang nih yang ditunggu-tunggu mungkinnya oleh adik-adikku semua dan juga para hadirin terkait dengan orang tua juga. Jika sudah mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, dan metode tips-tips ya dalam menghafal Al-Quran, jika semua itu sudah ditempuh, Ustaz. Nah, sekarang apa, Ustaz, yang menjadi penghalang anak-anak itu dalam menghafal Al-Quran? Ya, karena ini mungkin akan menjadi sedih sekali ya bagi Anda semua dan juga orang tua gitu. Apa sih sebenarnya penghalang-penghalang dalam menghafal Al-Quran, dan juga bagaimana tipsnya, Ustadz, menghindari penghalang-penghalang tersebut sehingga anak-anak kaum muslimin dan juga anak-anak semua di sini bisa menghafal Al-Quran ya dengan baik ya, dan juga mendapatkan target-target hafalan yang bagus, tentu saja diamalkan juga. Barakallahu fiik. Masya Allah fiikum barakallahu Pak Niko dan juga anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa, para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita masuk pada sesi yang terakhir, yaitu penghalang-penghalang di dalam menghafalkan Al-Quran. Tentunya penghalang-penghalang adalah lawan dari bagaimana kiat-kiat yang memudahkan Al-Quran, berarti lawannya adalah penghalang. Namun kita bisa mengambil beberapa poin-poin. Di antara penghalang-penghalang di dalam menghafal Al-Quran adalah kasratul dzunub wal ma'asi, yaitu banyaknya dosa dan bermaksiat. Maka ketika banyak dosa dan seorang banyak melakukan dosa, ini akan memberikan efek, dia lupa hafalan, ya, dia akan lupa hafalannya, dia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apalagi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ banyak perbuatan dosa, ya, banyak main game online yang di situ ada, ya, ditampilkan aurat wanita, ada musik-musiknya, ya, ada orang yang goyang-goyang, ini merupakan maksiat. Dia juga menghafal Al-Quran. Nah, ini bahaya. Yang banyaknya maksiat dan dosa penghalang untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Dan tidak mungkin terkumpul dalam diri seorang hamba suka menghafal Al-Quran tapi juga suka musik, tidak mungkin. Pasti salah satunya. Ketika dia suka Al-Quran, pasti musiknya kalah. Dan sebaliknya, ketika dia suka mendengarkan nyanyian, pasti Al-Qur'annya kalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Allah tidak menjadikan ada dua rongga hati di dalam diri seorang, tidak mungkin. Ya, pasti hanya satu saja. Tidak mungkin ada dua, tidak mungkin dia suka musik, dia suka Al-Qur'an, tidak mungkin. Pasti salah satunya lebih dominan. Maka ya, caranya bagaimana? Ketika kita mengetahui penghalang yang pertama, caranya kita menjauhi kemaksiatan. Semoga Allah mudahkan kita semua. Yang kedua, dhuful ikhlasillah, ya, lemahnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lemahnya dorongan ikhlas. Kalau yang tadi agar dia bisa menghafal adalah rasa ikhlas dia dalam menghafal. Nah, penghalangnya adalah dia kurang ikhlas. Ketika ada sedikit masalah, ketika mungkin uang jajannya dikurangi dari ayah bunda, atau mungkin ada sedikit masalah dengan teman, atau mungkin ada ujian ya sekolah, akhirnya dia lemah, kemudian dia malas menghafal Al-Quran, ya. Ini merupakan bentuk kurangnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi dia berusaha untuk terus semangat menghafalkan Al-Quran. Artinya dia menghafalkan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, bukan karena ya adanya pujian-pujian, adanya sanjungan-sanjungan dunia. Baik. Kemudian di antara kiat-kiatnya bagaimana? Berarti dia memperkuat keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghafalkan karena Allah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka adalah salah satunya mereka yang menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, karena riya, naudzubillah, karena ingin dipuji, ingin dilihat. Maka hendaklah kita memperkuat keikhlasan kita kepada Allah di dalam menghafalkan Al-Quran ini. Semoga Allah mudahkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya waktu murojaah, tidak adanya semangat untuk terus murojaah, terus menerus dari apa yang pernah dia hafal. Maka ini bisa membuat dia lupa. Tadi yang sudah kita sampaikan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, ta'ahadu hadzal Qur'an wa alladziina nafsi Muhammad biyadihi lahwa asyadu tafallutan minal ibli fi uquliha. Teruslah kalian berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan murojaah, karena demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang lepas dari tali kekang. Berarti bagaimana agar kita tidak cepat hilang hafalannya? Harus sering murojaah. Kemudian yang keempat adalah kita harus di antara penghalang-penghalang Al-Quran, penghalang-penghalang di dalam menghafal Al-Quran, yang keempat adalah dia sudah memiliki kecondongan terhadap dunia. Ya, suka koleksi mainan ini, suka koleksi mainan itu, sehingga dia tidak fokus menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, dia memiliki perhatian dia yang besar terhadap Al-Quran. Dia tidak terfokuskan dengan perkara-perkara dunia. Nah, sehingga ketika seorang sudah banyak
perhatian kepada perkara dunia, dia sudah mulai melemah semangatnya di dalam menghafal Al-Quran. Makanya agar dia semangat menghafal Al-Quran, dia harus benar-benar yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara dunianya, sehingga dia fokus dengan hafalan Al-Quran. Kemudian yang kelima di antara penghalang dalam menghafalkan Al-Quran adalah dia banyak menghafal ayat dalam waktu yang singkat, ya, cepat menghafal, kemudian dipindah kepada halaman berikutnya. Nah, tanpa adanya ikon, ya, tanpa adanya mutkin dulu, sehingga tidak dimurojaah. Sehingga agar kita bisa menghafal, hafalan yang lalu dimutkinkan terlebih dahulu, diperkuat terlebih dahulu. Jangan hanya sukanya menambah, namun hafalan yang lama tidak dilancarkan. Ini salah. Ya, jadi hafalannya mau dilancarkan, kemudian juga hafalan baru. Maka ini adalah di antara penghalang di dalam menghafal Al-Quran adalah banyak menghafal ayat dengan cepat, kemudian pindah lagi tanpa dimurojaah hafalan. Nah, para ulama memberikan kaidah itqanul mawjud khairun min tahsil mafqud. Itqanul mawjud yaitu melancarkan hafalan yang ada itu lebih baik daripada menambah hafalan tapi cepat hilang. Ya, menambah hafalan cepat tapi cepat hilang juga. Nah, makanya ini merupakan pelajaran bagi kita, ya. Hafalan kita yang ada itu dimurojaah, diperkuat. Nah, agar kita bisa mudah dalam menghafalkan ayat-ayat setelahnya. Kemudian yang keenam adalah al-hamaz zaid al-hifdzi fil bidayah. Ma yadhkurun duna itqan. Di antara penghalang dalam menghafal Al-Quran adalah semangat yang berlebihan di awal-awal. Ya, semangat, ya, semangat menghafal. Nah, tanpa adanya murojaah. Nah, kalau tadi menghafal tanpa dimurojaah, kalau ini semangatnya. Kemudian yang di antara penghalang yang ketujuh adalah tidak mengetahui keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa keutamaan menghafal Al-Quran dan apa keutamaan membaca Al-Quran agar dia semangat. Kemudian di antara poin yang ke-8, di antara poin-poin penghalang di dalam menghafal Al-Quran adalah berhenti menghafal, tidak meneruskan. Nah, ini nih yang sering terjadi bagi anak-anakku, biasanya sudah lulus SD, ya, lulus SMP. Nah, apalagi orang tuanya mengharapkan dia untuk bekerja, sehingga dahulu yang hafalan-hafalan yang di SD sudah mulai tidak diulang lagi, sehingga berhenti menghafal dan tidak melanjutkan, ya sudah hilang hafalannya. Maka hendaklah kita meyakini ini adalah nikmat Allah, bisa menghafal Al-Quran, kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan terus menghafal dan memurojaah hafalan. Karena ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi kemampuan menghafal. Kemudian di antara poin yang ke-9 di antara penghalang di dalam menghafal Al-Quran adalah tidak adanya guru yang membimbingnya. Tidak ada guru yang membimbingnya. Atau juga tidak ada orang tua yang berikan semangat. Harus ada, ya, pihak luar, guru ataupun orang tua yang berikan semangat. Nah, baik. Kemudian di antara poin berikutnya yang ke-10 di antara penghalang dalam menghafal Al-Quran adalah teman yang buruk. Ya, teman yang buruk. Sudah lulus SD misalnya, dapat teman yang tidak suka atau tidak menghafal Al-Quran sama sekali, akhirnya terpengaruh. Nah, ini bahaya. Maka harus mencari teman-teman yang juga menghafal Al-Quran. Kemudian di antara poin berikutnya adalah yang tidak adanya waktu, ya, dia tidak meluangkan waktu untuk murojaah, ya, dia tidak meluangkan waktu untuk murojaah. Berarti solusinya dia harus meluangkan waktu untuk murojaah Al-Quran. Poin berikutnya adalah yang ke-12, dhaful qudrah al-aqli ala hifdzi, ya, lemahnya kemampuan akal di dalam menghafal. Nah, ini sebenarnya masalah teknis. Karena ketika seorang mendapatkan kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran, itu adanya semangat, optimis, berdoa, semangat, usaha, berdoa, semangat, usaha. Sehingga dengan izin Allah, insya Allah,
Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa menghafal. Kemudian di antara poin-poin yang menghalangi di antaranya adalah banyaknya ayat-ayat yang sama, khususnya bagi mereka yang awal-awal menghafal Al-Qur'an. Maka ini tidak perlu kita risaukan, ya, fokus pada ayat-ayat yang beda, ayat-ayat yang sama, cukup kita ketahui, kita fokus pada ayat-ayat yang berbeda saja agar kita bisa fokus. Dan ini insya Allah kita bisa mendapatkan ya buku-buku khusus tentang ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Quran sehingga kita bisa menghafal ya letak-letaknya sehingga kita tidak tertukar. Ya, biasanya ayatnya sama namun setelahnya atau mungkin sebelumnya ataupun di tengah-tengahnya. Baik. Kemudian poin yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi adalah qilatul mahfur al-musyajja'ah, sedikitnya motivasi ya, mungkin riwayat dari orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, anak-anak kita ini membutuhkan semangat. Karena mereka masih anak-anak, maka perlu penyemangat. Misalnya kalau kamu hafal 1 juz, nanti Abi atau Umi akan belikan ya makanan yang lezat, atau mungkin akan dibelikan mainan yang bagus yang dia sukai. Oh Allah Ta'ala, mungkin seperti itu Pak Niko. Sudah lewat 5:30. Semoga Allah memudahkan Anda semua dalam menghafal dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khairan salaman nazil ya. Subhanallah ya. Anak-anakku luar biasa ya. Kita tadi sudah mendengarkan dari mulai awal sampai dengan penghalang-penghalang anak-anakku. Ternyata mengerikan sekali anak-anakku ya. Penghalang-penghalang menghafal Al-Quran itu dekat sekali dengan kita. Tadi Ustaz Al-Malaziblah juga menyampaikan ada bisa juga dari games, tidak meluangkan waktu, dan tentu saja ini nasihat terutama khususnya untuk Paniko juga ya, teguran untuk Paniko dan juga mungkin nasihat untuk kita semua yang mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Al-Manazil, anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, para hadirin semua, jadi kita bisa menghindari ya penghalang-penghalang itu dan kita berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan juga di sini tadi kayak yang disampaikan Ustaz ya, subhanallah ya. Apa Ustaz, apa namanya? Hafalan baru itu Ustaz? Kata-kata yang tadi Ustaz? Tidak mengikat hafalan lama dengan hafalan baru. Tidak mengikat hafalan lama dengan hafalan baru ya? Yang mana? Atau lebih baik memungkinkan ya? Itu ya. Ya, dia kaidah yang para ulama sebutkan itqanul mawjud khairun min tahsilil maqsud. Masya Allah. Melancarkan hafalan yang ada walaupun sedikit, 1 juz, 2 juz, itu nggak apa-apa, itu lebih baik daripada hafalannya banyak, hafal berapa juz? 15 juz, tapi lupa semua. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kaidah penting ya, itu kaidah penting yang dapat kita dapatkan pada sesi sore hari ini. Masya Allah, semangat. Nah Ustaz, mungkin di sini kita cukupkan ya dalam sesi diskusi kita, barakallahu fiik. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita ketahui tentang Al-Quran, tapi karena waktu kita terbatas, anak-anakku semua, dan untuk sesi tanya jawab, mungkin Pak Niko akan membacakan 1 pertanyaan saja yang harap disimak baik-baik dan mudah-mudahan kita semua para hadirin di sini dapat mengambil faidah dari 1 pertanyaan ini. Baik, pertanyaannya Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saya pernah mendengar katanya sebaiknya kita tidak menanyakan hafalan seseorang. Misalnya, tanya ke ummahat lain jumlah hafalan anaknya berapa, tanpa tujuan yang penting, atau kata lainnya hanya ingin tahu saja. Apakah itu betul Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah, apabila itu lebih menjaga keikhlasan ya ummahat tersebut dan juga anaknya, berarti kita tidak perlu menanyakannya kecuali kalau memang itu dibutuhkan. Misalnya karena PPDB ya. PPDB Sekolah Islam Anas, Masya Allah. Ada anak dari TK ingin masuk SD Islam Anas atau dari SD luar ingin masuk SMP. Kita tanyakan, itu nggak masalah. Ya, diqadril hajah, karena memang sekedar dibutuhkan. Tapi kalau memang hanya tanya saja, ya lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Kita cukup mendoakan saja, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahinya. Baik, Allah Ta'ala. Demikian Mbak Nika. Masya Allah, jazakallah khairan. Salam nazil. Naam.
Barakallahu fikum ya. Masya Allah kita sudah bincang-bincang dengan Ustaz Al-Manazil billah. Fidhullahu ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan sore hari ini bermanfaat dan kita juga bisa mengamalkannya. Itu yang terpentingnya, kita mengamalkannya terlebih lagi di bulan Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita menjadi orang-orang yang setelah keluar Ramadan kita diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Selanjutnya kita akan melihat yang akan ditampilkan oleh panitia beberapa poster yang insyaallah taala nanti akan coba saya bantu sampaikan kepada para hadirin semua terkait dengan poster-poster yang akan ditampilkan oleh panitia. Tafadhol kepada panitia kegiatan sore hari ini bisa share posternya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, para hadirin semua, alhamdulillah terkhusus ya ini program Ramadan 1443 Hijriah Masjid Ibnu Abbas, Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada puasa di tahun ini 1443 Hijriah membuka donasi buka puasa. Nah, jadi di sini bagi Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudaraku semua yang mau mendonasikan bisa menghubungi Masjid Ibnu Abbas. Nah, di sini juga bakso Sekolah Islam Anas. Nah, tadi yang disampaikan oleh saya di awal-awal ini, jadi Sekolah Islam Anas mengadakan program bakti sosial 500 sembako untuk yatim dan duafa. Ya bisa menghubungi Sekolah Islam Anas dan insya Allah akan diarahkan terkait bakso tersebut. Nah, juga di sini alhamdulillah Sekolah Islam Anas ada memiliki unit SMA ya yang dinamakan yaitu Anas Islamic School. Ya, Anas Islamic School untuk putra dan putri. Nah, silahkan bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA ya, SMP dan SMA. PKBM Anas Tara SMP dan SMA bisa menghubungi ya nomor kontak yang telah ada di layar Bapak dan Ibu semua. Dan para hadirin semuanya di nomor 0882 9959 9361 dan 0812 9425 5991. Nah, tentu saja baik dari unit TK, SD, PKBM maupun SMA insyaallah taala Sekolah Islam Anas memprioritaskan pendidikan agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, para hadirin, ayah dan bunda, semoga Allah merahmati kita. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat di layar kita masing-masing. Sekolah Dasar Islam Anas menerima peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini dengan berbagai macam ada visi dan misi yang sudah bisa kita lihat bersama di layar. Selanjutnya untuk PPDB Islam Anas itu sendiri, SD Islam Anas, di sini kami masih membuka kuota khususnya peserta didik putri. Nah, peserta didik putri dengan kuota yang terbatas. Maka dari itu bagi yang memiliki saudara-saudara dan juga bagi saudara-saudaraku semua yang ingin mendaftarkan anaknya khususnya putri, Bapak dan Ibu, karena alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kuota penerimaan peserta didik baru SD Islam Anas sudah memenuhi kuota. Alhamdulillah. Untuk itu masih dibuka kuota peserta didik putri, ya, penerimaan peserta didik kelas 1 putri. Nah, ini sebelum khawatir diisi oleh saudara-saudara kita yang lain, dipersilahkan nih bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian sore hari ini. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lain di luar sana yang ingin memasukkan putrinya ke sekolah yang berkarakter berbasis Al-Quran dan Sunnah, insya Allah mudah-mudahan sekolah SD Islam Anas menjadi solusi yang tepat bagi Bapak dan Ibu semua. Ya, tadi diinformasikan kembali, jadi di sini yang dibuka kuotanya yaitu peserta didik putri, ya, peserta didik banat. Nah, di sini di antara visi dan misi Sekolah Islam Anas yang sudah ada di layar kita semua, di antara visinya adalah membentuk peserta didik berkarakter dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan apa
Ya Allah mudahkan ya, Allah mudahkan visi dan misi Sekolah Islam Anas, dan juga Allah memberikan kebaikan kepada Ananda dan anak-anak peserta didik kaum muslimin semuanya. Baik, itu dia tadi Bapak dan Ibu terkait dengan poster bakti sosial, terkait dengan poster donasi berbuka puasa yang insya Allah pahalanya sungguh luar biasa. Membukakan orang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang berpuasa insya Allah ta'ala. Ya, sempurna tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Mari kita berlomba-lomba beramal di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Ya, terkait dengan peserta didik baik dari unit TK, SMP, SD, SMP dan juga SMA bisa menghubungi nomor kontak yang telah ada di layarnya. Insyaallah taala akan dihubungkan dengan unit yang dibutuhkan. Barakallahu fikum. Baik, kita masih ada di sini, masih ada 3 menit lagi Ustadz. Alhamdulillah masih kepingin Ustadz. Mungkin dari sini peran orang tua nih Ustadz Manazil. Barakallahu fik. Peran orang tua yang bisa dilakukan ya agar anak-anak kita kaum muslimin, ya anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Mungkin ada nasihat untuk kita semua dan tips bagi orang tua agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Sekaligus nasihat penutup Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Peran orang tua tentunya sangat besar ya di dalam menjadikan agar anak-anak kita menghafal Al-Quran, memiliki karakter Al-Quran, dan juga semangat di dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, perlu perjuangan berat, dan kita semua mengetahui ananda-ananda yang orang tuanya perhatian terhadap Al-Quran, support terhadap Al-Quran, perhatian terhadap hafalan anak itu berbeda dengan mereka orang tua yang biasa saja, yang tidak support ataupun mungkin yang tidak perhatian. Sehingga ya, support diperlukan bagi ya ananda-ananda kita. Nah, mereka adalah anak-anak yang membutuhkan semangat menghafal Al-Quran. Dan di antara peran orang tua, di antaranya adalah doa. Nah, doa, dan ini yang ya, silahul mukmin, ini senjata orang-orang yang beriman. Apalagi di bulan Ramadan dan di waktu berbuka puasa di sore hari ini. Kita doakan Pak Niko, kita doakan semoga anak-anak didik kita, juga anak-anak kaum muslimin semuanya, nah, anak-anaknya orang-orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan mereka dalam menghafalkan Al-Qur'an. Dan kita doakan semoga orang tuanya juga diberi kemudahan di dalam memotivasi anaknya, dan juga semoga Allah membukakan hati orang tua yang belum perhatian terhadap hafalan anaknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua fasilitas-fasilitas agar anak-anak bisa menghafalkan Al-Qur'an. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita memiliki satu anak saja yang menghafal Al-Quran, ini benar-benar ya emas. Ini benar-benar ibarat emas yang sangat berharga. Nah, dia akan berdoa kepada kita ketika kita sudah mati, Masya Allah. Dan dia juga memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, maka hendaklah kita semua bersemangat ya, mengambil peran semampu kita dengan mengerahkan segenap seluruh jiwa raga agar anak-anak kita bisa menghafalkan Al-Quran dengan wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya, salah satunya dengan memasukkan ke sekolah-sekolah Islam yang di situ perhatian terhadap hafalan Al-Quran dan juga wasilah-wasilah yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Hadza wallahu ta'ala alam. Waktunya sudah habis Pak Niko. Nah, Ustaz. Berbuka puasa, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para hadirin dan juga para panitia yang telah meluangkan waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini bermanfaat. Anak-anakku semua semangat menghafal Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Dilanjutkan kepada kegiatan masing-masing. Silakan menyiapkan berbuka puasa. Semoga apa yang kita lakukan sore ini bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri anak-anakku semua perjumpaan pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.